Sahabat RPK, sesaat lagi akan hadir program Kalem on Air. Kiranya program ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mengikuti. Ya, Shalom, sahabat RPK, bertemu kembali kita dalam acara Kalem on Air. Ya, ini hari pertama tahun 2026. Pertama-tama kami sapa semuanya, sahabat RPK, juga Om Herman ya, juga Pak Krisini, selamat tahun baru. Ya, kiranya di tahun 2026 ini kasih Kristus terus menaungi kehidupan kita, dan Kristus tetap menjadi Tuhan dan Raja untuk kehidupan kita di tahun 2026 dan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Silakan Bro Kris kalau mau sampaikan salam tahun baru kepada sahabat RPK. Ya, shalom sahabat RPK, selamat tahun baru dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati dan terobosan buat sahabat RPK dimanapun berada saat ini. Damai sejahtera Tuhan menyertai sahabat sekalian. Amin. Ya, puji Tuhan ya, puji Tuhan hari ini kami berdua bisa siaran setelah tadi malam. Biasanya kan orang Batak itu kalau tahun baru acaranya ibadah. Jadi pas jam 12 itu kami sedang ibadah, kalau nggak sedang berdoa. Itu dari tahun ke tahun, dari zaman saya kecil sampai setua ini tetap dilakukan di rumah orang tua kami. Kebetulan orang tua kami, kita bisa kumpul di rumah orang tua ya. Biasanya kalau orang tua sudah nggak ada, di rumah keluarga yang paling tua, saudara yang paling tua. Ya, sahabat RPK. Jadi sebelumnya kami sampai ini kami jadi seharian ini tidur terus. Saya bangun tidur tadi, makan, istirahat lagi, tidur, karena tadi malam sampai jam 4 ya. Jadi itu yang kami lakukan, dan kami siapkan bahan untuk siaran malam ini, resolusi tahun baru 2026 ya. Karena banyak orang selama tahun baru itu perayaannya berbeda-beda, tiap orang berbeda-beda, macam-macam orang merayakan. Sahabat RPK, selama pembelajaran kami silakan sahabat RPK untuk kirim SMS atau WhatsApp di pertanyaan atau komentar di 0815 1800 444 0815 1800 444 ya. Dan nanti 15 menit terakhir kami buka telepon interaktif di 021 8000 444 ya. Jadi selama pembelajaran ini silahkan kirim pertanyaan atau komentar ya, tentang pembelajaran kita supaya kita bacakan, dan kami senang kalau sahabat RPK bisa berpartisipasi, berkomentar atau apapun itu, kami persilakan ya. Nah, ini di tahun baru ini kita harus lebih semangat lagi melayani Tuhan. Begitu ya, Bro Kris? Silakan Bro Kris kalau mau sampaikan sesuatu. Ya, setuju. Kita mulai. Ya, setuju Pak. Jadi mengawali tahun baru ini juga saya memang minta sama keluarga saya, kami berdoa setelah pas tahun baru kita nonton kembang api sebentar di depan rumah, kemudian kita masuk ya, dengan keluarga yang ada, sejumlah keluarga yang ada, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami minta juga penyertaan Tuhan memasuki tahun 2026 ini. Supaya dalam segala sesuatunya, dalam perjalanan kehidupan anggota keluarga kami masing-masing, dengan pergumulannya, dengan tanggung jawabnya masing-masing, kita bisa memasuki sekaligus juga bisa melewati tahun 2026 ini dengan penyertaan Tuhan, dan kita melihat ada sesuatu yang baru dalam kehidupan saya. Dan dalam kehidupan kami, maaf. Ya, dalam kehidupan kami semuanya ya. Saya sendiri juga punya plan yang baru. Ini sahabat RPK yang tahu Pak Samuel. Ya, Bu. Ya, jadi gitulah. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya. Semoga kita semua juga menyambut tahun 2026 ini dengan segala sukacita dan sepenuh harapan, sekalipun masalah tetap ada di depan. Karena dulu saya ingat perkataan almarhum ibu saya ya, dulu dikatakan, life is struggle, life without struggle is not struggle. Itu saya pegang ya. Hidup ini perjuangan. Hidup tanpa perjuangan itu bukan hidup. Ya, jadi tentunya dalam menghadapi perjuangan, kita menghadapi sesuatu yang kadang-kadang kita nggak bayangkan gitu ya, di luar ya apa yang terjadi nanti ya. Makanya kita perlu resolusi tahun baru tahun 2026 ini. Berdasarkan apa kita membuat resolusi? Berdasarkan pengalaman kita di 2025 ya. Apa kita harus, karena kita lihat nanti ini natsnya diambil dari Matius 6 ayat 34. Bro Kris, tolong bacakan Matius 6 ayat 34. Ini nats Alkitab kita untuk kita malam ini, resolusi tahun baru 2026. Silakan Bro Kris. Oke. Ya, saya baca ya sahabat RPK ya, dari Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, amin. Luar biasa ya. Ayat ini sederhana tapi sangat memberi kita kekuatan yang luar biasa. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai
kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi artinya Tuhan nggak mau kita tuh terlalu khawatir akan apa yang terjadi besok. Ya, ya kalau yang namanya khawatir itu tentu akan sesuatu yang belum terjadi dan dikhawatirkan terjadi tidak sesuai harapan kita. Itu namanya khawatir. Ya, nggak mungkin saya khawatir jadi orang baik, itu nggak mungkin ya. Atau Bro Chris khawatir menjadi orang baik, nggak. Atau kita semua sahabat RBK, wah saya khawatir jadi orang baik, itu namanya bukan khawatir itu ya. Kalau khawatir, saya khawatir nanti bisnis saya bangkrut atau begitu ya. Saya khawatir tidak lulus, saya khawatir pelayanan kita akan terhalang oleh peraturan atau apa segala macam. Kita khawatir kalau ibadah kita nanti diganggu seperti yang terjadi di Depok, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, itu memang orang Kristen ini. Saya lihat gini Bro Chris ya, kalau semuanya dikasih gampang ya, saya lihat ya seperti di Eropa, di Amerika, itu gereja jadi sepi, akhirnya gereja jadi kafe. Jadi orang Kristen ini makin ditindas, makin berkembang, makin ditindas, makin hidup. Jadi memang nggak usahlah kita dalam menyikapi tahun 2026 kalau ada halangan dalam beribadah, halangan dalam bekerja, halangan dalam banyak hal. Karena kita mengikut Kristus, kita nggak usah takut. Emang harus begitu. Dari zaman Tuhan Yesus orang Kristen ditindas. Bayangkan Tuhan Yesus, imam, nabi, dan raja, apalagi predikat yang ada padanya yang berkurang. Tetap dia ditindas, bahkan harus disalib. Jadi ya orang Kristen memang seperti itu. Kenapa? Kita hidup di dunia ini bukan tujuan kita. Kita di dunia ini hanya ya kita menjadi saksi Tuhan, kita memberitakan Injil. Hidup kita yang sebenarnya itu nanti dalam kekekalan ketika kita sudah mati. Jadi nggak usah terlalu khawatir akan hari esok. Itu maksud Tuhan. Hari esok ini hari esok di dunia ya. Kalau hari esok untuk di surga kita bagaimana, tentunya kita juga nggak perlu khawatir selama kita hidup di dalam Tuhan. Ya, kami bagi menjadi 4 subtema ya dalam malam ini yang akan kita bahas. Resolusi tahun baru tahun 2026. Pertama, resolusi kita terhadap diri sendiri. Ya, apa yang kita akan lakukan dan segala macam. Dan berikutnya resolusi kita terhadap keluarga. Mungkin kita belum memberikan waktu yang berkualitas kepada keluarga, mungkin kita masih cekcok dengan pasangan kita, atau masih suka marahin anak dengan kekerasan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, resolusi terhadap pekerjaan. Pekerjaan kita juga mungkin kita selama ini kerja sudah baik kok, hasilnya nggak bagus. Nah itu resolusi kita apa? Itu resolusi terhadap pekerjaan. Atau selama ini kita bekerja belum maksimal, masih males-malesan. Kita buat resolusi, kita akan bahas satu persatu. Dan yang terakhir sebetulnya yang pertama, tapi biasa manusia kalau resolusi untuk Tuhan itu yang terakhir ya. Resolusi itu resolusi kita kepada Tuhan, gimana komitmen kita terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Baik, ini tanpa membuang-buang waktu, sudah 10 menit berlalu, kita mulai dari yang pertama, Bro Chris ya. Resolusi terhadap diri sendiri. Ya. Nah, resolusi terhadap diri sendiri ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kita sekarang ini tentu kita punya masa lalu, ya. Dan kita punya masa sekarang, dan kita punya masa nanti. Ya, besok dan lusa itu masa nanti. Hari ini ya sekarang ini, malam ini. Makanya janganlah kamu khawatir akan hari besok, ya. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi kalau kita punya resolusi terhadap diri kita untuk tahun 2026, jangan kita terus dihantui oleh masa lalu. Masa lalu itu sudah berlalu, ya. Kita jadikan itu tolak ukur siapa kita sekarang. Artinya kita harus punya progres. Kalau dulu kurang baik, sekarang agak baik. Kalau bisa sangat baik, itu bagus sekali. Tapi bukan bukan berapa baik kita sekarang, tapi apakah kita lebih baik dari kemarin, itu yang Tuhan mau. Kita harus setiap hari menjadi lebih baik. Ya, nah itu yang harus kita lakukan sekarang. Kemudian rencana kita ke depan, kita mau bagaimana? Kalau dulu kita tahun 2025 dililit sama pinjol dan lain sebagainya, tahun 2026 jangan lakukan lagi. Itu resolusi kita ke depan, ya. Karena dari pinjol ini sudah terlalu banyak orang datang ke saya minta tolong bagaimana menghadapinya, dan ya saya kasih saran secara hukum dan lain sebagainya. Dan saya lihat begitu beratnya mereka yang terbelit sama pinjol ini ya. Atau misalnya kita tahun lalu terjebak investasi bodong, ya tahun depan jangan mau lagi. Tahun 2026 jangan mau lagi kalau menawarkan investasi yang kita tidak mengerti. Seperti kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu bahwa korban investasi bodong cuma ada 2 syarat. Pertama, dia tidak mengerti, ya. Kedua, dia serakah, ya. Tidak mengerti ini kata halus dari bodoh. Kata halus dari bodoh. Ya, kalau dia pinter, dia serakah, dia akan kerja keras. Ya. Kalau dia pintar atau dia bodoh, dia nggak serakah, dia juga nggak akan terbelit. Jadi 2 itu syarat. Jadi kalau itu terjadi pada tahun 2025, di tahun 2026 tentu kita harus perbaiki semua. Itu yang terhadap diri sendiri. Mungkin Dr. Chris ada mau sampaikan terhadap diri sendiri bagaimana? Silakan.
Iya betul. Jadi sahabat RPK seperti yang tadi disampaikan ya, terutama yang berkaitan dengan pinjol ya, jangan sampai kita terjerat lagi di situ. Kedua, untuk masalah investasi bodong, jangan serakah. Orang biasanya, normalnya, atau logikanya, kalau dia bisa menghasilkan sesuatu dan menguntungkan, biasanya orang tidak berbagi. Gitu. Jadi Ya, aneh kalau tiba-tiba ada orang mendatangkan ini ada satu yang menguntungkan, caranya begini, udah hmm, pasti untung. Kalau perhitungan di atas kertas sedemikian baik, dia tidak akan berbagi, sahabat RP. Tapi ya, sekali lagi, yang namanya skema Ponzi atau metode penipuan itu dengan investasi bodong itu terus berlanjut, muncul lagi yang baru dan selalu ada korban yang baru gitu. ya, ya, Nah, jangan betul. sampai sahabat RBK jatuh terjebak di lubang yang sama. Ya, Ya, jadi jangan tergoda dengan mudah mendapatkan keuntungan sedemikian besar itu, jangan tergoda ya. Lebih baik ya, eh, coba saja bernalar dengan cara yang sehat. Kalau perlu ya, boleh kontak Pak Salomo dulu, ngobrol dulu sebentar gitu. Ini masuk akal iya, nggak Pak? Itu iya, betul. Ya memang, ya. Jangan ya memang itu kesalahannya udah orang-orang. kejeblos baru kontak Pak Salomo Nah maksud saya. itu, udah nggak bisa diapa-apain. Sebelum masuk, tanya dulu sama yang mengerti gitu kan. Jadi jangan langsung terbuai. Biasanya gitu, Iya, menceritakan untungnya aja, tapi nggak ceritakan buntungnya. Itu investasi bodong. Untungnya, tapi nggak diceritakan resikonya. Sementara dalam ekonomi, di mana kita ada peluang keuntungan, di situ akan melekat suatu resiko. Ya, itu sudah hukum ekonomi. Ya. Jadi itu terhadap pinjol. Kemudian itu terhadap kehidupan kita dulu, tahun lalu, sekarang, dan nanti ke depan. Lalu bagaimana sikap kita terhadap kalau selama ini ya, itu kan urusan kita juga, walaupun nanti berkaitan sama yang poin keempat ya. Ya, kita harus punya resolusi bahwa selama ini kita agak males-malesan ya, mau belajar firman Tuhan. Harus kita buat, kita harus semangat, ya, harus lebih tekun mempelajari firman Tuhan. Dan berikutnya, kalau selama ini kita banyak masalah hubungan dengan teman atau hubungan dengan pekerjaan atau hubungan dengan bahkan dengan keputusan dalam diri kita. Itu biasanya yang saya lihat keputusan dalam diri kita kalau kita ada masalah dalam mengambil keputusan dengan diri kita terhadap sikap kita keluar, itu pasti berhubungan dengan kesombongan. Ya, kita akan lanjutkan setelah break yang satu ini. Sahabat RPK, Anda masih mengikuti program Kalem On Air. Aduh Mas tahu kan ini terminal banyak orang, udah sesek, ditambah seprokok lagi. Dikata nyamuk kali ya diasepin. Ya elah mas, ntar juga hilang asapnya. Ya hilang sih hilang Mas, tapi tetap aja masuk ke paru-paru orang. Nantinya kita juga yang jadi perokok pasif. So what? Ya bahayalah Mas. Mas tahu gak sih kalau perokok pasif itu sama bahayanya dengan perokok aktif. Dan dengan kata lain, Mas juga berperan ngebunuh mereka. Aduh, sama amat. Yaudah deh, gue matiin rokoknya. Nah gitu dong, tapi buangnya yang bener juga. Jangan yang lain yang lu buang. Hah? Maksudnya apaan? Ya buang perasaan lama ke mantan lu. Ya. Yuk stop merokok. Merokok bukan hanya bahaya untuk diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM Jakarta. 96.3 RPK Sahabat RPK, Anda masih mengikuti program Kalem On Air. Ya, kita lanjutkan sahabat RPK. Kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Kalau tadi kita sudah belajar bahwa resolusi kita terhadap kesombongan ya. Karena akar dari banyak masalah itu saya lihat dari kesombongan. Ya, tentu kita harus rendah hati sebagaimana Tuhan kehendaki, ya, sehingga kita rendah hati sampai mana. Nah ini juga sering jadi masalah ini Pak Kris, saya lihat ya. Jadi orang ini rendah hati, tapi rendah hatinya sampai titik tertentu. Sekali oke, saya mengalah. 2 kali saya mengalah. Ketiga awas. Nah ini harus kita perbaiki. Artinya level tingkat kerendahan hati kita sekarang segini. Oke, tahun 2020 turunkan lagi.
Bayangkan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Allah sendiri yang datang ke dunia mengambil rupa manusia, dia mau merendahkan diri sampai mati di kayu salib demi kita. Yes. Jadi kita Yes. pun harus mau merendahkan diri kita demi keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Jadi karena kita sudah diselamatkan, ya kita harus merendahkan diri kita. Nah, ketika kita level merendahkan diri ini sampai level yang Tuhan Yesus kehendaki, nggak akan ada masalah dalam hidup ini. Ya, jadi saya sering lihat itu semua masalah di jalanan. Apa sih orang berantem di jalanan? Karena kesombongan. Merasa jalannya diambil, merasa haknya diambil. Ini kan jalan arah ke sana, kenapa dia melawan arah? Langsung diaduin gitu. Ya kayak gitu kan jadi tabrakan, mobilnya rusak, orang sana mati, kan jadi banyak masalah. Ya bukan berarti kita membenarkan orang melawan arah, tapi kan kita sebagai orang-orang Kristen punya suatu standar yang berbeda gitu ya, dengan hukum yang berlaku di Indonesia ini. Orang Kristen punya standar yang berbeda, bukan melawan hukum, tapi kita melampaui syarat dari hukum itu. Ya, hukum itu mengatakan yang salah harus dihukum, sementara kita melampaui itu, yaitu yang salah harus diampuni. Nah ini hukum Tuhan itu jauh melampaui hukum manusia. Itu ya. Silakan Bu Kris, ada tambahan? Ya, salah satu budaya berlalu lintas itu merefleksikan kita sih sebenarnya sahabat RPK ya. Jadi jangan sampai kejadian di jalan itu tempat latihan kita mengasah kesabaran sebenarnya Pak Salomo ya. Terlebih kita tinggal di Jakarta gitu ya, harus melewati jam macet dan lain sebagainya. Dan lewat sosial media juga kita sudah sering melihat sahabat RPK. Banyak orang ngamuk ya, kemudian direkam gitu, dengan santai laporkan aja gitu kan, jangan lapor gitu. Saya ini jenderal gitu, dan lain sebagainya. Tapi nanti setelah 2-3 hari kemudian saya mohon maaf atas apa yang saya lakukan kemarin gitu. Nah, jadi sahabat RPK sudah banyak contoh juga yang dipertontonkan kepada kita. Kita tidak perlu melakukan hal itu lagi. Justru sebaiknya kita menarik pelajaran dari kegagalan orang lain supaya kita tidak perlu jatuh di tempat yang sama atau mengulangi kebodohan yang sama. Kadang memang sih jengkel sih ya, kadang lagi jalan benar tiba-tiba dipotong, memang jengkel, tapi sebaiknya lebih baik kita menghitung dulu deh sebelum bereaksi itu gitu. 1, 2, 3 sampai 30 lah, pelan-pelan pasti akan berubah sikap kita. Ya saya harap sih gitu ya sahabat RPK ya. Di jalan dan dimanapun juga sebenarnya sama. Jadi jangan gegabah meluapkan emosi kita ya. Harus ada yang berubah dari waktu ke waktu. Ya. Jadi kalau kita sudah rendah hati, standarnya rendah hati sampai mana? Perlu tanya lagi kan? Oh, orang itu rendah hati sampai mana? Sampai mana dia bisa jadi rendah hati? Sampai penekanan di mana, level mana dia bisa rendah hati? Tentu ada levelnya. Nah, kalau kita merasa kita sudah cukup rendah hati, turunkan lagi sampai tingkat paling lebih rendah lagi. Seperti itu. Karena semua kita sudah lihat, semua masalah di jalan itu karena kesombongan. Merasa haknya. Itu kan hak saya. Saya kan di jalan yang sudah benar sesuai aturan. Kamu yang melawan arah. Nah, itu kan. Nah, itu akar dari semua masalah, tentu kesombongan ya. Karena hati yang levelnya belum cukup ya. Lalu selanjutnya komitmen kita terhadap kesehatan. Nah ini tadi iklan RPK ini ya, terhadap merokok. Aduh, saya ceritanya ada sahabat saya, dia merokok, kemudian dia ikut camp dia berhenti merokok katanya. Dia janji kepada pendeta berhenti merokok. Iya, pendeta udah didoakan, bayangin depan semua orang doakan. Dia merokok lagi. Apa yang terjadi? Masuk ke rumah sakit pakai ventilator dan akhirnya ya hidup lagi. Oke, dia janji mau nggak merokok lagi. Ketangkep lagi merokok lagi. Wah, langsung istrinya marah-marah sama dia. Dan katanya sih dia udah berhenti sekarang. Saya doakan mudah-mudahan udah berhenti ya, karena bukan apa-apa. Ketika saya ini soal rokok ya, saya pernah bikin quotes ya. Ketika orang merokok ya, waktu dia menarik asap rokok itu, dia membunuh dirinya sendiri. Ya. Dia bikin susah dirinya sendiri. Ketika dia hembuskan, dia bikin susah orang di sekitarnya. Iya, betul. Nah, kayak gitu. Jadi merokok itu waktu nyedot sudah bikin masalah, waktu ditiup pun bikin masalah. Kepada orang-orang di sekelilingnya yang nggak merokok, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada keluarganya, yang nikotin yang ada di bajunya, di badannya, pulang ke rumah ada anaknya bayi, dia peluk, dia cium-cium, sementara dia baru selesai ngerokok, ya tentu anaknya keracunan juga, seperti itu ya. Jadi komitmen kepada kesehatan begini, kita lakukan yang terbaik ya. Ya, jangan kita mengharapkan sesuatu berbeda dengan melakukan hal yang sama. Saya mau kesehatan saya lebih baik, tapi saya tetap merokok.
dari mana rumusnya. Ya, saya mau sesuatu hal yang berbeda, tapi kita melakukan hal yang sama. Itu namanya kasarnya gila. Hanya orang gila yang mengharapkan sesuatu yang berbeda dengan melakukan hal yang sama. Ya, Kita makan 3 piring tiap hari tapi mengharapkan badan kita kurus. Itu kan orang gila namanya kan. Kita malas kerja tapi kita pengen jadi orang kaya. Ya nggak mungkin. Jadi kalau tadinya malas kerja, bikin lebih rajin, agak rajin, nggak malas lagi gitu. Ada levelnya kan, dari malas, nggak malas, rajin, sangat rajin, kerja keras ya. Tadinya malas, jadi nggak malas lagi gitu. Harus ada perubahan. Itu resolusi kita untuk 2026 terhadap diri kita sendiri. Lalu berikutnya, kita yang kedua, apa resolusi kita terhadap keluarga, terhadap pasangan, terhadap istri. Ya, saya baru melihat ya, tapi ini mungkin nggak perlu dicontoh, mungkin perlu dicontoh sebagian. Di TikTok saya sekarang sering belajar, ada TikTok yang bagus-bagus, adalah saya follow, quote-nya tuh sering menggugah saya ya. Seorang ibu orang India, dia ditegur, dipuji oleh teman-temannya. Kamu kok rumah tangga kamu tenang banget sih, nggak pernah berantem, damai sejahtera kelihatannya, kok akrab. Tahu jawaban dia apa? Kami jarang ngobrol katanya. Kami jarang ngobrol, jadi kami nggak berantem katanya. Dalam satu hal salah ya, kita nggak berkomunikasi. Dalam hal lain benar juga. Jadi dia nggak mengejar siapa yang benar, tapi ya sudah, yang penting kedamaian. Jadi ketika kita dengan pasangan sampai pada titik, kan argue ini bertengkar sama pasangan, ini kan selalu siapa yang benar, siapa yang salah kan. Sampai ada quote mengatakan, misalnya seorang pria namanya Anto dengan Anti ya. Ketika Anto melakukan kesalahan, Anti tidak melakukan kesalahan, Anto yang salah. Ya, ketika Anti melakukan kesalahan, Anto tidak melakukan salah, Anti nggak salah. Ya, ketika Anto melakukan kesalahan, Anti melakukan kesalahan juga, yang salah Anto. Ketika Anto tidak melakukan kesalahan, Anti tidak melakukan kesalahan, yang salah tetap Anto. Nah, ini bukan main-main, ini benar. Ini benar kejadian seperti itu. Jadi rumusnya gimana? Terhadap pasangan, maksud saya ini terhadap suami terhadap istri ya, tapi istri terhadap suami juga, kalau suaminya memang ada juga suami yang comel juga ya, yang mau bertengkar yang nggak penting. Nah, terhadap pasangan kita ada pilihan kita. Kita pilih mau benar ya. Kalau benar kan senang. Tuh kan saya benar kan? Saya bilang juga apa? Ya, saya kan benar kan? Tapi bertengkar. Istri sakit hati, kita merasa benar, kan nggak damai. Sampai pada titik tertentu ketika harus memilih, kita benar atau damai. Pilih damai. Ya. Artinya, ya kamu kan salah gini. Iya salah, walaupun kita nggak salah. Ya, iya saya salah. Tapi kan damai akhirnya kan, enak kan. Daripada kamu kan tadi kan kamu yang taruh ini, bukan saya. Kamu, saya. Saya kan lihat kamu, enggak, itu bukan saya tadi nggak naruh lewat situ. Saya lewat, tapi saya nggak taruh itu di situ. Bertengkar akhirnya habis waktu. Ini kan kamu yang taruh situ, kamu yang salah kan? Iya, saya yang salah. Oke, kita berdamai. Kan lebih enak begitu. Jadi ketika sampai pada tahap pemilihan antara benar dan damai, pilih damai. Ayat Alkitab mengatakan kalau itu tergantung kepada kamu, ya kamu harus berdamai dengan semua orang. Kan tergantung pada kita menyatakan benar atau salah kan? Buat apa sih, kecuali hal itu sangat krusial terhadap rumah tangga. Hal itu sangat krusial terhadap hubungan. Hal itu sangat krusial bahkan kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ya itu harus kita berpegang di situ ya. Tapi kalau cuma hal-hal sepele, cuma gara-gara kamu yang nggak tutup pintu, saya tutup tadi kok, itu angin yang buka. Kan ribut nggak penting. Kamu nggak tutup pintu, iya maaf saya salah. Selesai. Udah kan? Nggak panjang urusan kan? Tapi kalau, enggak saya tadi tutup, tapi angin keras, jadi kebuka lagi. Enggak, itu kalau itu ribut terus, cari siapa yang benar. Jadi pilih damai, ya sudah, saya salah, oke gitu. Nah, itu terhadap istri, itu panjang urusannya, nggak cukup mungkin 1 jam tema kita malam ini. Kita akan bahas laut kesempatan, nanti kita, Pak Krisnya akan mencari bahan-bahan untuk ribut. Nanti judulnya apa ya, bertengkar dengan istri, seru juga tuh kayaknya, atau bertengkar dengan suami, next time. Nah, itu terhadap pasangan. Lalu, Board saya mau tambahkan terhadap pasangan ini, komitmen kita dalam keluarga. Kalau saya tadi kan mengatakan, kita ketika pada pilihan benar atau salah, kita atau benar atau damai, kita pilih damai, bukan soal benar. Ya, oke, silakan. Board sudah mau tambahkan soal ini? Ya, ada. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi kalau terhadap istri, kalau saya lebih memilih mengalah, udah mengalah aja deh gitu, supaya damai. Tadi itu betul. Ya, daripada kita menciptakan suasana semakin panas, saya lebih baik mengalah. Toh dia teman hidup kita gitu loh. Ada
kalanya juga dia pengen didengar, ya udahlah kita mesti mengalah ya gitu. Makanya kadang saya suka ketawa juga ya, atau kadang saya benar juga gitu. Suka lihat ya ada di TikTok atau di Instagram itu tentara-tentara gitu ya. Saya dari ini, wah, saya tidak takut siapa-siapa. Semuanya di bawah itu. Saya tidak takut sama siapa. Kemudian yang dipanggil, saya tidak takut istri. Ah, kau aja lah, aku nggak ikutan gitu. Jadi, Iya. jadi maksudnya betul, istri itu teman hidupnya kita gitu ya. Kalaupun dia cerewet ataupun kita menganggap diri kita benar, sebaiknya kita mengalah. Toh tidak semua pertengkaran itu perlu ditanggapi. Tidak semua perbedaan itu perlu diberi pendapat lagi gitu ya. Jadi Iya. salah satunya dengan mengabaikan atau ya sudah berdamai mengalah saja. Yang penting damai ya. Nah, Ya, yang kedua amin. yang mengenai kesehatan tadi ini kalau saya nambahin sedikit nih. Kadang memang kalau seorang perokok itu nggak mempan kalau didoakan oleh pendeta. Kalau dokter bilang, nih lihat ronsen paru-parumu 3,5, langsung dia bertobat Pak gitu. Kalau udah dibilangin, atau kamu ngerokok aja sampai puas, kayaknya sih baterai kamu masih ada 3 bulan lagi. Dia langsung bertobat dia. Amin. Iya. Betul. Itu betul sekali tuh. Iya. Saya baru kemarin ketemu klien saya ke Solo hari Senin kemarin ya. Kemudian ketemu klien saya, kok mukanya jadi cerah, selama ini kan dia kayaknya wah kayak orang tua gitu. Mukanya segar. Akhirnya dia bilang, Pak, saya 3 kali nggak jadi mati katanya. Jadi dia mau ke bank, dadanya sakit dia nggak jadi ke bank. Terus dia mau ke tempat lain, dadanya sakit dia nggak jadi. Akhirnya dia ke warung, pas dia makan di situ dia jatuh serangan jantung. Masuk rumah sakit, pasang ring 1. Setelah itu April tahun 2024. Saya udah lama nggak ketemu dia. Akhirnya sekarang dia berhenti merokok. Dan berhenti begitu aja. Jadi kalau dibilang orang berhenti merokok itu susah, bukan susah. Masalah mau apa enggak. Bisa. Itu terbukti kok. Detik itu dia berhenti. Nggak ada sakau, nggak ada istilahnya enggak lah. Jadi kalau orang nggak bisa berhenti merokok itu bukan karena nggak bisa, tapi belum mau. Itu jawabannya. Karena banyak kita lihat ketika mau berhenti ya berhenti begitu saja. Kita akan lanjutkan setelah break yang satu ini. Sahabat RPK, Anda masih mengikuti program Kalem On Air. Jam di studio kami menunjukkan pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Jalan, gue udah ready nih. Tunggu. Lo yakin mau nyetir? Lo aja nguap mulu dari tadi. Ngantuk deh lo pasti. Ah, aman itu mah. Gue udah minum kopi kok tadi. Bener gak lo? Iya elah, santai. Kan gue udah bilang dari tadi lo tuh ngantuk. Gimana sih Jo? Hampir aja kita nabrak. Udah sini tukeran. Ya ampun, sorry ya gue. Udah sini, gue aja yang nyetir. Berhati-hatilah dalam berkendara. Jangan mengemudi apabila merasa ngantuk. Saat kita merasa lelah, beristirahatlah dan tidak berkendara. Jadilah pengemudi yang patuh dan berkendaralah dengan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM Jakarta. 96.3 RPK FM Jakarta. Sahabat RPK, Anda masih mengikuti program Kalem On Air. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita sahabat TPK ya. Sebelumnya kami sampaikan sekali lagi, sahabat TPK yang mau berpartisipasi kirim SMS atau WhatsApp silakan di 0815 1800 444 ya, atau yang melalui YouTube streaming silakan di kolom live chat kirim komentar atau pertanyaannya. Ya, jadi itu tadi yang kita sudah belajar bahwa ya terhadap kesehatan yaitu ya, kemudian terhadap istri, terhadap pasangan, sampai pada titik kita pilih benar atau damai, kita pilih damai. Sehingga nggak perlu lah tuh siapa yang benar. Orang tadi kata Pak Kris kan, itu kan belahan jiwa kita ya, satu tubuh. Seperti, nah hal ini tidak bertentangan dengan Alkitab ketika kita mengalah itu ya. Karena 1 Petrus 3 ayat 7 mengatakan, saya bacakan ya, demikian juga kamu hai suami-suami.
Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ngapain kita ribut terus cari benar cari salah, akhirnya doa kita terhalang, kan rugi kan? Ya udah iya gitu. Memang saya pernah bilang ya, kata-kata yang paling sulit dari istri itu memang mengatakan iya saya salah, enggak. Jadi ngapain kita tuntut kalau itu sudah susah. Ya udah kita ngalah lah gitu ya. Sorry nih ya kepada istri-istri yang mendengar ya, tapi ini pergumulan kami para bapak-bapak, kami ada camp pria, ketika kesaksian pergumulannya sama. Jadi saya dulu pernah merasa kok kayaknya saya ini sial banget hidup saya. Tapi setelah dengan adanya TikTok ini banyak joke yang mengatakannya seperti itu. Oh ternyata semuanya seperti itu. Jadi ya saya nggak sial-sial banget. Emang ya beginilah nasib pria yang berumah tangga. Udah kita nggak usah lebih gitu ya. Oke, selanjutnya. Dalam keluarga komitmen kita terhadap resolusi kita terhadap anak. Ya. Berikan waktu yang berkualitas. Paling sederhana, paling gampang untuk memberi waktu berkualitas. Buat mesbah keluarga secara rutin. Setiap hari mesbah keluarga, di mana di situ kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa, dan kalau bisa dan harusnya gitu ya, menjadi ajang koreksi. Kasih kesempatan kepada anak, terutama anaknya ketika masih dalam remaja atau anak-anak masih kecil. Kasih kesempatan dia untuk mengkoreksi orang tua. Tanya kepada anak-anak, papa salah di mana? Apa yang kamu nggak suka dari papa? Atau mama salah di mana? Apa yang kamu suka dari mama? Supaya anak ini ngomong, Pak, aku sakit hati loh, papa marah tadi, yang salah adek kok kita semua dimarahin. Nah dengan gitu kan kita terjadi koreksi ya terhadap kita. Karena anak lebih dalam hal tertentu lebih tahu dari kita mengenai hal itu. Kita kan nggak merasakan sakit hati dia, tapi dia merasakan. Makanya kita sebagai anak-anak Allah ya, ketika kita ada masalah, jangan hanya minta orang doakan kita. Kita juga ikut berdoa. Karena yang paling tahu pergumulan kita itu ya kita. Orang pendeta bisa mendoakan kita, tapi kan dia mendoakan secara ya mungkin secara normatif aja ya, walaupun saya katakan tidak perlu doa pendeta, perlu, tapi dia kan nggak merasakan pergumulan kita. Kalaupun merasakannya sekilas aja lah, dia nggak tahu sampai dalam. Nggak mungkin pergumulan kita ceritakan A sampai Z. Pasti ada yang kita umpetin ya, terutama yang kesalahan kita. Kita cerita misalnya masalah rumah tangga, wah diceritakan, oh suami saya begini, istri gitu kan. Tapi dia nggak mau ceritakan itu mungkin karena saya nggak tunduk kepada suami. Itu nggak pernah itu udahlah terlalu muluk lah mengharapkan istri ngomong maaf saya tidak tunduk kepada suami, nggak. Walaupun dia tidak tunduk ya. Jadi hal seperti itu. Jadi kepada anak-anak ini buat satu mesbah keluarga sehingga anak-anak ada waktu, ada kesempatan untuk waktu berkualitas dan untuk mengkoreksi orang tua. Demikian juga orang tua mengkoreksi anak. Begitu Bro Chris ya. Mungkin ada mau sharing Bro Chris? Ya sedikit mengenai hubungan dengan anak ya, Bapak Ibu kalau punya masih kecil, luangkan waktu sama mereka karena ada saatnya nanti mereka akan terbang dan kita nggak bisa ngikutin mereka gitu. Jadi selama masih bisa kita peluk, kalau bisa kita peluklah sesering-seringnya. Anak laki saya pada satu hari udah nggak bisa saya peluk, anak perempuan saya nggak bisa, dubuk dia. Anak laki saya nendang bukunya sekuat tenaga dia ya. Buat dia sih nggak apa-apa ya, tapi sekarang udah lebih besar dari saya udah susah peluk dia gitu. Waktu masih kecil, selama masih bisa dipangku ya, perkatakan yang baik buat anak-anak mereka ya. Jangan meneruskan kerusakan yang pernah kita terima di masa lalu. Kita mesti bisa memutuskan kutuk itu supaya itu menjadi berkat buat mereka, supaya mereka nanti punya masa depan, berangkat menyongsong masa depan itu tidak membawa beban yang kita turunkan kepada mereka, biar mereka bisa terbang tinggi nantinya. Amin ya. Ini berdasarkan kesaksian dari banyak peserta camp kita ya. Ternyata kenapa dia melakukan KDRT kepada istri, kepada anak, karena orang tuanya begitu. Jadi apa yang dia lihat waktu kecil itu menjadi standar dia. Bahwa suami itu harus keras ngomong kepada istri, harus anak main pukul gitu, karena dia ngalamin itu dari orang tuanya. Makanya dalam camp kami ada satu sesi namanya tanggung jawab berhenti di sini. Ya udah, kalau kita mengalami kekerasan ini udah sampai di kita. Jangan kita teruskan ke bawah, nanti akan terus keturunan kita menjadi orang yang keras ya, seperti itu. Jadi harus kita ambil keputusan. Oke, itu salah, jangan lakukan kepada anak-anak kita. Ya, kalaupun kita pernah melakukan, jangan segan minta maaf. Ya, ingat orang tua kita zaman dulu nggak pernah minta maaf ketika dia melakukan sesuatu yang menyakiti hati anaknya. Tapi kita sekarang harus berani minta maaf dalam mesbah keluarga. Katakan maaf, papa tadi begini, maaf tadi mama begini. Pada istri juga kita minta maaf. Itu dalam mesbah keluarga, lakukan setiap hari. Nggak usah lama-lama, 10 menit cukup kok.
baca satu ayat, nah terus kita jelaskan, kita bahas bersama-sama, kita diskusi baru berdoa ya. Tapi jangan pula dibaca satu ayat kita nggak pernah tahu lagi ayat itu. Itu celakanya bapak-bapak ini kan banyak baca satu ayat apa ini baru tahu saya ini katanya. Ternyata saya harus supaya doa saya tidak terhalang, saya harus berdamai dengan istri, mengalah kepada istri. Wah, baru tahu saya ayat ini. Nah itu, berikan juga ibu-ibu, karena ada ibu-ibu banyak, bukan ada ya, baru tahu bahwa ada ayat mengatakan Efesus 5 ayat 22, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kaget dia, tunduk kepada suami macam begitu kan? Nggak peduli suami macam apa, nggak dibilang tunduklah kepada suami yang baik seperti kepada Tuhan, nggak, tunduklah kepada suamimu ya. Itu oke. Jadi terhadap anak sudah, terhadap istri, kemudian terhadap mertua. Ya, kita harus ingat bahwa Matius 19 ayat 6, ketika kita menikah kita menjadi satu tubuh. Jadi orang tua istri kita adalah orang tua kita. Jangan anggap dia mertua. Itu kan orang tua kamu, cuma mertua saya. Oh, itu akan sumber permasalahan. Tapi ketika kita menganggap dia sebagai orang tua kita, dia orang tua kita, karena dia orang tua dari istri kita, dia orang tua kita. Kita pun ketika dimarahin akan bisa terima. Kan kalau kita dimarahin orang tua, kita terima kan. Tapi kalau kita anggap dia mertua, loh, kamu gak ngelahirin saya, kok kamu marah-marahin saya. Ini biasa masalah antara ibu mertua dengan menantu perempuan. Itu selalu seperti itu. Jadi ya sudahlah, mertua jangan dianggap mertua tapi anggap orang tua sendiri. Menantu jangan dianggap menantu tapi anak sendiri. Ya jangan bilang, oh anak saya kok jadi begini, kamu gimana nggak bisa mengurus pasanganmu, nggak begitu. Dua-dua tuh jadi anak kita, baik si suami baik si istri itu anak kita. Pelakukan yang sama sehingga masalah itu menjadi lebih gampang selesai ya. Lalu selanjutnya masalah terhadap keluarga kita, ring 2, misalnya sepupu kita, saudara-saudara kita yang lain, nah itu juga tetap harus kita membuat resolusi bagaimana hubungan kita dengan keluarga besar kita, dengan saudara-saudara kita ya, terutama dalam hal memberi pertolongan, memberi nasihat ya. Makanya saya juga ini sebagai lawyer dengan saudara, bahkan dengan teman banyak ya saya bilang, kadang-kadang pertolongan kita ini, saya sama Pak Kris calon praktisi hukum juga ya, pertolongan kami ini dianggap sepele gitu ya. Dia mempunyai masalah, datang kepada saya kasih advice, selesai masalahnya ya. Dianggap sepele. Tapi kalau dia datang ke lawyer lain, mungkin dia minimum bayar 30 sampai 50 juta. Minta advice segala macam. Sama kita gratis. Tapi advice kita tuh nggak dinilai sama dia 30 juta, enggak. Yeah. Nggak seperti itu, nggak dinilai 50 juta. Tapi digampangin, tapi buat kita, ya sudahlah. Pokoknya kami hanya memberi advice dari ilmu kami, dengan perkataan kami, dan masalahnya selesai. Itu aja. Jadi kita sudah jadi saluran berkat Tuhan. Gimana Bro Kris? Silakan Bro Kris. Ya betul. Saya kayaknya nggak perlu tambahin lagi deh, itu udah lengkap banget. Tapi itu udah betul ya. Jadi jaga hubungan baik sama mertua. Saya nggak pernah juga menganggap rendah mertua saya. Saya sayang sama dia. Bahkan waktu sakit, saya pernah mandikan dia dan lain sebagainya gitu. Jadi tolong jangan menyakiti hati mertua deh. Ya, oke. Kalau tahun 2025 masih melakukan itu, 2026 dan seterusnya jangan lagi. Pelan-pelan bertahap lebih baik. Gak bisa kita dari jahat jadi baik, pasti itu mesti ada tahapannya. Dari jahat menjadi nggak jahat. Dari jahat menjadi nggak jahat, dari nggak jahat menjadi agak baik, baru menjadi baik, baru jadi baik beneran gitu. Gitu. Jangan dibalik, jangan dibalik. Yang penting ada progres ke arah yang baik, bukan makin buruk ya. Oke. Lalu berikutnya resolusi kita terhadap pekerjaan. Nah, juga terhadap sekolah, ini mungkin ada sahabat LPK yang mendengar yang masih sekolah atau kuliah ya. Jadi gini, kalau kita bekerja, dulu saya pernah, waktu pertama kali saya bekerja ditanya, kerja tujuannya apa? Biasanya orang kerja ini muluk-muluk ya. Oh, saya mau improve diri saya mau berbakti, saya mau menyumbangkan kemampuan saya kepada perusahaan. Bullshit. Yang interviewnya bilang bullshit. Tujuan kamu kerja apa? Cari duit. Itu yang betul. Orang kerja kan cari uang kan. Mau kamu kerja dibayar pakai kasih sayang. Dipuji-puji. Bagus tapi nggak dibayar. Jadi, nah sekarang dengan kita sudah sebagai anak-anak Tuhan yang baik ya, kita ketika bekerja itu kita seperti Kolose 3 ayat 23 ya. Lakukanlah semua seperti, nah kita bacakan dulu ya Kolose 3 ayat 23. Berarti sudah dapat Kolose 3 ayat 23. Boleh sebentar. Nah ini Kolose 3 ayat 23 ya? Iya. Saya baca ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Jadi ketika kita bekerja itu, bekerja kita untuk Tuhan. Bagaimana cara kita bekerja bisa merasa itu untuk Tuhan? Ketika kita bekerja, misalnya kita kerja di satu pabrik, kita melakukan suatu produk, atau gini lah, kita seorang pemborong, kita buat suatu rumah dengan kualitas yang baik.
kita nggak mencuri spek, kita nggak mencuri apa, sehingga rumah itu menjadi baik, sehingga yang menempatinya senang. Kita menjadi berkat buat orang kan. Tuhan mau kita jadi berkat kan. Jadi lakukan seperti untuk Tuhan. Ini untuk menyenangkan Tuhan. Saya memberikan untuk yang dapat ini makan bergizi gratis. Ya, jangan curi spek. Ya. Kita boleh ambil untung. Tapi jangan makanan basi dikasih atau dagingnya dikasih daging yang murahan yang kualitas jelek, nggak sesuai standar, sehingga anak-anak ini kan jadi nggak bisa makan. Akhirnya apa? Anak-anak ini nggak bisa belajar. Tapi ketika kita kasih yang baik, anak-anak ini makan dengan bergizi dengan baik, gizinya jadi baik, jadi belajar, dan dia belajar dengan baik, dan lulus dengan baik, bekerja dengan baik, menjadi berkat buat banyak orang. Itu namanya kita bekerja seperti untuk Tuhan. Jangan korupsi, jangan nyuri spek, berikan yang terbaik. Ya. Jadi dan kepada kita yang bekerja ya pada level tertentu, tadi yang saya katakan, kerja untuk apa? Cari uang. Nah, itu jangan seperti itu. Kita bekerja bukan untuk mencari uang, ya, tapi kita bekerja seperti untuk Tuhan. Uang itu bonus. Lakukan yang terbaik, uang itu akan bonus. Makanya saya sering mengajarkan begini, jangan cari uang, tapi buat supaya uang cari kamu. Caranya gimana? Kamu jujur, kamu profesional, dan kamu harus tekun, ya rajin. Nah itu nanti uang cari kamu. Artinya kamu kerja bagus ini, kalau gajinya kurang, orang lain akan ajak kamu untuk bekerja. Ketika orang lain, misalnya gaji kamu sekarang 15 juta, atau perusahaannya menawarkan 20 juta. Sampaikan ke bos kamu, saya ditawarkan 20 juta. Pasti bos kamu naikkan gaji kamu. Nah seperti itu. Jadi kalau kita melakukan yang terbaik, kita nggak cari uang, uang yang cari kita. Yang penting selama kita bekerja, jangan ngoyo, lakukan yang terbaik, dan biarkan Tuhan menyelesaikan sisanya. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Sisanya kasih Tuhan. Demikian juga yang masih kuliah atau belajar atau sekolah, ya belajar sebaik mungkin. Kalau ternyata belum lulus, nggak apa-apa. Ada maksud Tuhan di situ. Tetap belajar terus, tetap belajar. Tuhan akan lengkapi. Ya, selama kita percaya bahwa Tuhan selalu memimpin kita di depan. Ya, ada tambahan, Bro Chris? Nggak, udah itu aja dulu. Oke. Ya. Ya, nah, ini belum masih ada 1 menit. Jadi yang terakhir adalah resolusi kita terhadap Tuhan, ya, terhadap iman kita bagaimana. Bagaimana kita selama ini melayani? Apakah kita dari kecil menjadi jemaat di gereja? Bagus. Dari kecil udah jadi jemaat gereja tertentu, nggak pindah-pindah. Karena ada orang yang sakit hati sedikit pindah gereja. Ini enggak, dari kecil setia di gereja. Tapi sayangnya dari sekolah minggu sampai umur 60 hanya menjadi jemaat. Nggak pernah mau melayani Tuhan. Nggak seperti itu. Harus ada dari mulai remaja ikut paduan suara, ikut panitia ini. Itu namanya kita melayani Tuhan. Jangan hanya mau ya ke gereja, nerima terus, tapi nggak menjadi saluran berkat. Terus sampai penuh, akhirnya tumpah. Nggak bisa disalurkan kemana-mana. Jadi kita harus melayani, mau bersaksi. Kemudian menjadi berkat untuk orang lain. Bersaksi itu ya kita menceritakan pengalaman kita yang menjadi berkat untuk orang lain. Pengalaman kita yang kita keluar dari masalah karena pertolongan Tuhan dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Jangan kita ceritakan, wah saya dulu tuh maling ATM. Saya bobol ATM pakai linggis. Saya tahu caranya begini-begini. Kita nggak menjadi berkat, kita menjadi contoh buat maling yang berikutnya. Jadi, dalam bersaksi ceritakan ke pertolongan Tuhan yang bisa menjadi berkat buat orang lainnya. Jangan ceritakan kejahatan kita terlalu detail. Nanti jadi contoh buat orang, menjadi inspirasi buat dia. Oke, kita akan lanjutkan setelah break yang satu ini. Sahabat RPK, Anda masih mengikuti program Kalem On Air. Lu lagi ngapain? Lu Ju, ngagetin aja. Ini gue lagi dengan RPK. Lah, kok tampilan aplikasi RPK punya gue sama lu beda ya, Tan? Bukannya pakai aplikasi sahabat RPK? Itu sih aplikasi yang lama. Lu gak tahu? Kan RPK sekarang ada aplikasi streaming terupdate, namanya RPK FM. Oh ya? Iya. Terus ada fitur-fitur terbarunya loh. Bisa langsung ke sosial medianya RPK. Ada WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, email, dan YouTube. Jadi lebih gampang deh buat berinteraksi sama RPK. Oh, gue baru tahu. Makasih ya infonya, gue langsung download deh. Tapi jangan lupa juga buat kasih tahu ke emak, bapak, kakak, adek. Iya, tenang aja. Nanti gue kasih tahu om, tante, kakek, nenek, sama tetangga gue deh sekalian. Yaudah yuk masuk. Dengerin RPK FM kapan aja, di mana aja. 96.3 RPK FM Jakarta.
Sahabat RPK, Anda masih mengikuti program Kalem On Air. Ya, sahabat TPK, kita sampai pada 15 menit terakhir ya. Kami persilakan sahabat TPK yang mau kirim SMS WhatsApp, tetap kami tunggu di 0815 1800 444. Dan sekarang kami buka telepon interaktif di 021 8444. Kita sampai pada 15 menit terakhir ya. Waktunya membaca SMS WhatsApp, tapi kami akan selesaikan dulu SMS kesimpulannya ya. Bro Chris mau sampaikan sedikit lagi sebelumnya yang tadi. Ya, jadi lakukan segala sesuatu yang terbaik seperti kita melakukan sesuatu buat Tuhan ya. Saya juga masih kuliah seperti yang tadi diceritakan ya. Saya masih kuliah setahun ini harusnya lulus lah, udah beres gitu. Dan selama perkuliahan itu memang kita harus memberi yang terbaik. Bukan berarti kalau kita mahasiswa ya, kemudian sebenarnya demo gitu. Daripada demo itu menimbulkan masalah, lebih baik kita buat kontribusi tertentu yang baik buat kampus dan baik juga buat masa depan kita. Misalnya yang suka menulis, bikin tulisan atau bikin sesuatu yang pokoknya baik deh gitu loh. Melatih bahwa segala sesuatu itu menjadi suatu kebiasaan yang sudah ada di dalam hati kita. Jadi tanpa ada orang yang harus mengawasi kita sudah terbiasa melakukan sesuatu yang terbaik. Jangan hanya melakukan sesuatu yang terbaik waktu diawasi. Itu sudah harus menjadi mental yang ada di dalam diri kita. Kita ini anak Tuhan. Orang akan melihat kita, siapa kita, dari apa? Buah tangan kita kadang sahabat RPK. Ya, Pak Salomo ya. Saya gimana bisa bilang bahwa saya orang yang baik kalau saya suka bawa barang kantor pulang ke rumah. Jadi saya pernah waktu itu siapkan saya nanya. Bawa panci ke rumah. Bawa panci. Maling panci. Jadi tadi gelarnya berubah loh. Jadi Dewa Panci. Dewa Panci. Saya langsung tanya, siapa yang suka bawa pulpen pulang ke rumah? Oh, ketawa semua. Oh, berarti sudah kambil. Berarti sudah hal yang umum. Pulpen, kalkulator, dan lain sebagainya. Kalau pulang. Nah, jadi jangan dirubah. Nah, itu harus dirubah, sahabat RPK ya. Itu hal kecil, tapi itu nyata kok sebenarnya. Gitu loh. Jadi rubah, melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Nah, kalau bersaksi benar seperti yang tadi Pak Salomo katakan, jangan cerita yang keburukannya itu ditiru gitu. Oh gitu ya caranya. Berarti itu sudah sama temennya, kalau pakai cara itu jangan pakai cara itu, pakai caranya begini. Jadi kalau bersaksi pun kita harus rubah. Kita menceritakan perubahan kebaikannya gitu, bukan caranya. Iya. Kalau caranya itu ngasih instruksi loh. Jadi berubah. Jadi bersaksi itu yang penting. Iya. Salam ya. Jadi bersaksi itu yang penting untuk memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, bukan kehebatan kita, ya. Jadi bersaksi itu nama Tuhan dipermuliakan akhirnya, bukan kehebatan kita, ya. Lalu kita lanjutkan ini ya sambil nanti kalau ada SMS WhatsApp atau telepon interaktif silakan di 021 8444. Jadi itu kita harus bersaksi dan menjadi berkat. Kemudian percaya bahwa mengasihi itu suatu perintah ya. Setia dalam perpuluhan itu ya komitmen kita di tahun-tahun ke depan. Jadi kesimpulannya pelajaran kita hari ini resolusi tahun baru 2026. Kesimpulannya bukan siapa kita dulu, tetapi siapa kita sekarang dan nanti. Itu yang penting. Dulu nggak bisa kita rubah, tapi hari ini dan ke depan kita masih bisa rubah. Jadi jangan menyesal berlarut-larut dengan siapa kita dulu, tapi pikirkan mau jadi siapa kita sekarang dan nanti. Lalu kita harus melihat kehidupan dari perspektif Alkitab. Perspektif Allah sebagaimana sudah tertulis dalam Alkitab ya. Bagaimana Tuhan Yesus mau kita hidup semua sudah ada tertulis di Alkitab. Bukan perspektif dari doktrin manusia. Jadi jangan menggantungkan diri kita pada doktrin manusia. Kami ini saya nggak pernah berani menggantungkan diri kita pada doktrin ajaran bapak moyang, nenek moyang, bapak gereja dan mama gereja dan lain sebagainya yang tidak ada tertulis di Alkitab. Bukan kami menentang bapak-bapak gereja. Doktrin bapak-bapak gereja yang sesuai dengan Alkitab ada tertulis di Alkitab, kami ikuti dan kami pegang teguh. Tapi kalau tidak ada tertulis di Alkitab, mohon maaf, kami tidak akan pegang dan kami akan membuang itu jauh-jauh. Ya, istilah-istilah pun yang sudah ada di Alkitab kami pakai, tidak kami rubah. Anak Allah ya anak Allah, bukan Allah anak. Ya, lalu dan berikutnya kita lihat Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikirkan yang baik-baik. Ketika saya lagi merubah nih, saya kadang-kadang jalan pagi tuh mikirin, wah ada masalah saya ini, masalah saya itu nggak nyaman kita.
Tapi sekarang saya mau merubah. Betul. Kalau saya jalan pagi, saya pikirkan, wah dulu waktu saya sekolah, saya dapat ini, wah senang. Dulu waktu saya sama anak-anak pergi ke sini, saya pergi dengan istri saya. Itu sesuatu yang jadi sukacita dalam hati kita. Pikirkanlah yang baik, jangan pikirkan yang jelek. Ya. Kemudian selanjutnya, hitung berkat, jangan hitung masalah. Ya, itu berkat Tuhan. Di dalam berpikir itu berkat Tuhan luar biasa ya. Saya luput dari kecelakaan, saya bisa mempunyai rezeki yang baik, saya punya pekerjaan yang baik. Itu berkat Tuhan. Saya bisa lulus dari fakultas ini, fakultas itu. Nah, itu hitung berkat Tuhan. Jangan hitung masalah ya. Lalu jangan mau rugi 2 kali. Tadi Bro Chris menceritakan kan, ada orang ini kita belajar gini. Pengalaman adalah guru terbaik. Tapi ingat, termahal. Ya. Jadi kalau kita harus mengalami sendiri itu mahal. Ya. Kita belajar dari pengalaman orang. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi pengalaman orang adalah guru yang termurah buat kita. Baca buku, baca Alkitab. Di Alkitab diceritakan bagaimana pengalaman orang-orang zaman dulu. Ketika raja-raja semuanya dalam perjanjian lama. Kemudian pengalaman para rasul segala di perjanjian baru. Ketika bersama Tuhan Yesus. Kita belajar dari mereka. Jangan kita ikut-ikutan seperti Petrus mesti mengkhianati Tuhan Yesus. Menyangkal Tuhan Yesus dulu. Seperti Judas mesti mengkhianati Tuhan Yesus. Jangan. Pengalaman orang kita jadi pelajaran buat kita, jangan kita harus mengalaminya. Belum tentu loh kita menyangkal Tuhan Yesus akan kenapa-napa. Lihat Petrus, kita tiru dia. Kita menyangkal Tuhan juga, enggak begitu, beda. Waktu itu Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan kita di dunia. Jadi beda. Kita sekarang jangan menyangkal Tuhan Yesus. Ya, itu. Jadi jangan kita pikir kita mengambil pelajaran kalau kita tiru, itu namanya rugi 2 kali. Ya, terakhir saya mau ambil dari Daniel 3 ayat 18. Ini bagus sekali. Kalau kita mau bernasar, kita berikrar kepada Tuhan, ambil dari Daniel. Nah, ini. Mungkin Bro Chris bantu Daniel 3 ayat 18. Bagaimana cara Boleh, saya baca bernasarin? Daniel 3 ayat 18. Daniel 3 ayat 18 ya. Ya. Saya bacakan dulu. Ya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, amin. Ini luar biasa ya. Jadi jangan cengeng. Karena kita punya ikrar, wah pokoknya kalau saya diberikan berkat yang luar biasa oleh Tuhan, saya akan mulai melayani Tuhan. Terus tiba-tiba kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat berkat, nggak dapat proyek kita gagal semua. Terus berhenti melayani Tuhan. Pindah gereja, ngambek, bahkan sampai pindah agama. Itu namanya mental tempe. Lihat di sini dikatakan. Tadi di Daniel 3 ayat 18 dikatakan sekalipun. Ya, sekalipun. Ya, di sini dikatakan. Ya, tetapi seandainya tidak. Kan dibilang kalau di ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, artinya seandainya pun kami tidak dilepaskan dari perapian yang menyala itu. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa untuk dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi ketika kita pun berikrar, saya akan bekerja keras, saya akan melakukan segala yang terbaik. Ya harapan kita nanti kita akan punya penghasilan yang besar, punya rumah yang baik, langsung kita melayani Tuhan. Tapi ternyata enggak, langsung enggak melayani Tuhan. Jangan begitu. Ya apapun yang terjadi, tetap lakukan perintah Tuhan. Walaupun itu tidak menguntungkan kita, walaupun tidak sesuai harapan kita. Karena nggak cocok menurut saya dikatakan kalau kita dekat sama Tuhan kita akan aman dalam segala hal. Enggak. Masalah itu di dunia tetap ada. Sekalipun kita sudah baik-baik, kita sudah hati-hati, tetap masalah itu ada. Yang penting kita tetap percaya kepada Tuhan, apapun itu tidak akan menggoyahkan kita seperti Daniel 3 ayat 18. Ya. Jadi kita di sini tetap berpegang pada Tuhan karena quote-nya begini. Saya mendapatkan satu quote yang baik ya. I don't know what tomorrow brings, but I know who brings tomorrow. Artinya gini, kita nggak tahu hari besoknya akan terjadi apa. Apa yang terjadi hari besok kita nggak tahu. Tapi kita harus ingat bahwa hari esok itu punya Tuhan. Amin. Tuhan mau menguasai hari esok, hari sekarang, dan hari yang lalu semua dan dalam kuasa Tuhan. Jadi apalagi ibarat kita mau jalan ke suatu daerah, kita punya orang di tempat itu yang mengerti semua jalan di situ. Takut apa lagi kita? Berpegang padanya. Misalnya kita masuk ke suatu kota di Vietnam lah gitu. Kita nggak tahu jalan itu kemana. Tapi kita bersama orang Vietnam yang mengerti kota itu. Aman. Nah begitu juga dalam kehidupan ini. Tuhan mengerti sampai detail bagaimana kehidupan ini. Serahkan kepada Tuhan. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Tapi kita tahu bahwa hari esok itu Tuhan yang punya. Jadi kita pegang pada bosnya dong. Pada bos gede.
Jangan berharap pada manusia, tapi berharap pada Tuhan. Begitu ya Bro Kris? Ada mau sampaikan lagi Bro Kris? Amin, betul. Jadi terakhir ya, saya menutup aja atau melengkapi saja. Tidak penting siapa kita dahulu, tapi yang penting adalah siapa kita hari ini dan siapa kita di masa depan nanti. Karena itulah yang berguna. Doa tidak bisa mengubah masa lalu, tapi doa bisa mengubah ke masa depan. Jadi perhatikan hidup mulai dari sekarang supaya ke depan ini tidak ada yang disia-siakan lagi. Dan terus setia dalam Tuhan, sahabat RPK. Jangan mundur, jangan mundur. Saya mengerti lah tekanan atau kekecewaan yang terjadi. Saya juga mengalami banyak kekecewaan. Kadang saya juga bertanya, Tuhan kenapa begini? Gitu. Tapi jangan meninggalkan Tuhan. Gitu. Kalau berdoa sama Tuhan nggak apa-apa. Ngobrol sama Tuhan nggak apa-apa. Tapi jangan meninggalkan Tuhan. Itu aja dari saya. Karena Tuhan yang pegang masa depan kita. Amin. Ya, jadi resolusi kita kalau dulu kita melakukan dosa, ya kurangilah satu persatu. Nggak bisa sekaligus. Mungkin ya oke, dulu ngerokok sekarang nggak ngerokok. Kalau dulu suka mencuri di kantor sekarang nggak mencuri lagi. Satu persatu dikurangi. Namanya kita menjadi lebih baik. Nggak bisa kita langsung jadi baik. Itu seperti mungkin ada ya orang yang seperti sahabat saya yang kemarin di Solo, setelah dia serangan jantung akhirnya dia berhenti ngerokok. Ya. Nah, tapi kan itu namanya masa mesti ada lagi sampai mesti pasang ventilator segala. Kan nggak harus sampai begitu kan. Tapi ada juga udah pasang ventilator masih nggak bertobat juga, itu nggak tahu saya. Jadi saya lihat manusia ini memang mengerikan ya, tapi sudahlah kita berdoa saja. Ya pasti Tuhan yang punya masa depan, Tuhan yang tahu apa yang terjadi untuk kita. Dan ingat tadi yang sering kita bahas di Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancangan-rancangan yang ada kepadaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu hanya memberkati kita. Jadi Tuhan merancangkan yang terbaik untuk kita. Nggak ada rancangan Tuhan yang jelek. Kalau terjadi yang jelek itu memang dunia ini begitu. Tapi Tuhan mau yang terbaik untuk kita. Jadi walaupun terjadi sesuatu yang jelek pada kita, tetap berpegang pada Tuhan. Pada waktunya kita akan dituntut Tuhan kepada damai sejahtera. Ingat itu semua ya. Baik sahabat mereka, kita sampai pada penghujung acara. Ini sudah tinggal berapa detik lagi. Kiranya acara hari ini bisa menjadi pelajaran untuk kita menghadapi tahun 2026 dengan tegar, dengan percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Penyertaan Tuhan senantiasa dalam situasi apapun. Jadi hanya Tuhan Yesus yang bisa kita andalkan dalam segala masalah kita untuk membawa kita kepada jalan yang benar, jalan sesuai petunjuk, sesuai kehendak Tuhan Yesus. Jadi lihat kehidupan dengan perspektif Alkitab, bukan perspektif doktrin-doktrin manusia yang tidak ada tertulis di Alkitab. Akhirnya kami menyampaikan selamat tahun baru, sampai bertemu kembali minggu depan dalam acara yang sama, Kalam on Air di Radio RPK FM setiap Kamis malam jam 8 sampai jam 9. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Demikian tadi program Selalu Ada Jalan persembahan Jakarta City Care. Semoga program ini menjadi berkat bagi kita semua.